Buat parents-parents yang mungkin orang tua yang mempunyai anak sudah sekolah SD gitu ya, kita ngelihat gitu ya, kok ada nih mungkin keluhan-keluhan, kok ceroboh ya, kok misalnya anaknya banyak salah gitu ya, karena kita ngajarin di rumah, kok nggak fokus, kemarin bisa, sekarang nggak bisa gitu ya, duduk nggak bisa tenang, males-malesan, cepet putus asa, malah nggak ngerjain sama sekali gitu ya. Hal-hal seperti ini kita lihat pandangan kita sebagai parents, orang tua. Tapi coba kalau dari sisi anak, ya mungkin dia bilang apa? Aku nggak tahu itu huruf apa, aku nggak tahu itu kata apa. Guru bicaranya terlalu cepat. Terus kadang kalau Zoom begini delay gitu ya, guru ngomong apa, anak mendengar apa gitu ya, timbal baliknya kadang butuh waktu. Kemudian aku nggak bisa ngingat apa yang dibilang guru tadi gitu. Teman-teman ternyata ribut semua mau menjawab, aku jadi nggak paham gitu ya. Kemudian aku udah mencoba tapi nggak bisa gitu. Macam-macam keluhan yang sebenarnya kita lihat. Apa dampaknya kalau kita salah label gitu ya? Kadang kita jadinya bilang maaf, bodoh nih gitu, males, lamban. Emang nakal nih Bu anaknya, nggak ada motivasinya mau belajar gitu ya. Kita jadi terus salah label. Mungkin baik kita, mungkin juga guru sempat ada ngomong gitu ya. Itu tertanam di anak. Terus kalau sampai salah kelola, kita biarin, udah nakal kita biarin, atau karena nggak bisa selalu dibantu, atau dapat hukuman, atau sekolah nggak paham nih cara untuk menanganinya, tidak kita berikan akomodasi untuk pembelajarannya, kemudian karena terus nakal, terus usil, terus mencari masalah gitu ya, gangguin teman, jadi dikeluarkan. Hasilnya menjadi buruk apa? Gagal di sekolah, nanti juga ke depannya gagal di pekerjaan, gagal dalam pergaulan sosial, menyebabkan self-esteem-nya, kepercayaan dirinya jadi buruk. Anaknya yang sebenarnya pandai, kreatif jadi tertutupi. Nanti menjadi individu yang kriminal atau pengangguran. Maka kita harus satu persepsi, orang tua, praktisi pendidikan, profesional, dan pembuat kebijakan, jadi sama-sama tahu kenapa nih anaknya, ya, gitu. Diamond Trust bekerja sama dengan Eka Hospital Pekanbaru mempersembahkan webinar Pola Asuh Positif mendampingi anak belajar di masa pandemi COVID-19. Dengan narasumber kita, Ibu Utami Tri Wahyuni, psikolog. Mari kita sambut MC kita malam ini, Ibu Susilawati. Baiklah teman-teman, kita perkenalkan profil psikolog kita malam ini, Ibu Utami Tri Wahyuni, dengan latar belakang pendidikan Fakultas Psikologis Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang, Magister Psikolog Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang. Adapun pengalaman beliau adalah terapis di Anargia Therapy and School Semarang, Konselor Maria Regina International School Semarang, psikolog anak Eka Hospital Pekanbaru, penanganan anak disleksia, penulis dan pembicara di berbagai kesempatan, dan pengurus Dyslexia Parent Support Groups Sumatera. Mari kita sambut speaker kita hari ini, Ibu Utami Tri Wahyuni, SPSI, MPSI Psikolog. Menghukum
kemudian menuntut anak dengan disiplin ketat tanpa ekspresi cinta. Ya, kadang harus mengikuti standar-standar orang tua yang tinggi gitu. Kadang jadinya mereka kurang bisa untuk mengungkapin perasaannya. Ingin anak mengikuti kehendak orang tua, ya. Kemudian orang tua yang menutup diri dan menolak adanya diskusi dengan anak. Karakteristik anak yang akan terbentuk adalah dia akan menjadi pribadi yang penakut, pendiam, tertutup, kurang inisiatif, kurang kreatif, gemar nanti akan menentang ya, melanggar norma, pribadinya lemah, cemas, dan menarik diri. Itu yang otoriter. Yang kedua adalah permisif. Permisif itu ada dua. Yang indulgen adalah orang tua yang sangat cinta sekali dengan anaknya sehingga selalu memenuhi keinginan anak gitu ya, tanpa pengendalian, tanpa ada batasan gitu. Jadi kalaupun salah kadang tidak menegur gitu karena menganggap bahwa ya sudah anakku gitu ya, apalagi kalau mungkin satu-satunya gitu. Nah, sikap orang tua di sini dia cenderung menghindari konflik gitu, tanpa mau susah payah, nggak mau nanti bertengkar sama anaknya, nggak mau anaknya nanti terluka gitu. Padahal cinta yang berlebihan ini malah bikin anak kurang sehat ya. Karakteristik anaknya menjadi impulsif tidak sabaran, agresi, tidak patuh, manja ya, jadi ngambil kesempatan, jadi senjata buat anak. Mau menang sendiri, kurang matang secara sosial dan mudah menyerah. Nah, satu lagi yang permisif kedua adalah uninvolved, yaitu di sini tidak disertai dengan kehangatan kasih sayang. Orang tua lebih cuek, jadi dikasih tanpa ya udah yang penting cukup gitu ya, tanpa ada batasan, tapi juga kurang ada kehangatan dari orang tua gitu ya. Yang penting orang tua menganggap bahwa saya udah ngasih materi, saya udah kasih kebutuhan buat anak, that's it gitu. Nah, karakteristik anak yang kebentuk menjadi minder, tidak berharga karena tidak diperhatikan. Nah, hati-hati bisa jatuh dalam jebakan kenakalan remaja atau narkoba. Yang ketiga sebenarnya adalah demokratis. Nah, ini yang kita harapkan pola asuh yang bisa diterapkan karena apa? Memprioritaskan juga kepentingan anak. Tetapi tidak ragu juga kita kendalikan kapan memang harus kita beri aturan yang tepat, kapan harus berhenti anaknya harus mengikuti aturan gitu ya, ada konsekuensi yang seorang anak bisa penuhi. Sikap orang tua tetap memonitori, menjelaskan standar-standar. Kenapa tidak diberikan ini? Alasannya apa? Aturan selalu di awal sehingga anak bisa mengikuti dan mempunyai pemikiran bahwa oke, kalau misalnya saya mampu menyelesaikan tugas ini, setelah ini saya boleh bermain sepeda misalnya. Kalau saya ternyata tenang, saya tidak marah-marah gitu ya, ternyata mama jadi sayang, papa jadi sayang sama saya gitu. Anak akan mempunyai asosiasi bahwa itu yang akan didapatkannya kalau dia berperilaku baik gitu ya. Nanti akan terbentuk anak yang mandiri, dapat mengontrol diri dan emosinya, kemudian mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru dan kooperatif dengan orang lain. Nah, kalau parents di sini apa nih parenting style-nya gitu ya. Udah tahu ya dari yang 4 hal tadi, kita bisa melihat-lihat. Walaupun mungkin tidak ada yang 100% berhasil melakukan yang demokratif gitu ya. Ada juga yang permisif gitu ya, tapi juga kadang berusaha untuk tegas gitu. Ya, semuanya ini letak lagi konsisten dari orang tua. Nah, pola asuh yang ideal, kita berharapnya peran ibu memang kita tahu banyak ya, lebih banyak di pengasuhan, memenuhi kebutuhan anak, lebih ekspresifin kasih sayangnya, bondingnya ya. Namun peran ayah juga sangat penting ya, di mana ayah sebagai sosok hero, sebagai sosok yang menjadi panutan ya, harus lebih tangguh, nampak tangguh dibandingkan ibu. Kemudian nih, ayah nih harus lebih disiplin. Jadi kalau misalnya kita sama-sama bikin aturan, ibu membuatkan misalnya, kemudian masukan dari ayah, coba kita jalankan dengan disiplin. Anak terkadang lebih mendengarkan, lebih mau dengan peran ayah, dengan sosok ayah. Karena selain sebagai panutan, mungkin juga lebih takut ya. Kadang kalau ayah
suka jarang bicara ya, suka minim gitu bicaranya, tapi tegas dan membuat anak jadi harus memilih-milih perilakunya. Nah, yang ketiga konsisten nih, ya. Peran ayah harus konsisten untuk membantu peran ibu, sama-sama satu suara supaya pola pengasuhannya sejalan dan saling mendukung. Apa efeknya kalau tidak seimbang? Ya, tetap kondisi anak akan bingung, ada pola pikir negatif, mungkin juga ada trauma gitu ya, tertekan dan depresi. Kita bahas tentang parenting positif, apa sih itu? Ya, ini adalah dilakukan secara suportif, konstruktif dan menyenangkan. Mungkin jarang mungkin Bapak sama Ibu mendengar hal ini ya. Namun di sini artinya bahwa suportif itu kita memberikan perlakuan yang mendukung perkembangan anak ya. Konstruktif artinya bersikap positif. Di sini kita menghindari kekerasan atau hukuman. Ya, mungkin kalau kita dulu sering melakukannya banyak dikit-dikit nanti mama hukum ya, nanti mama ini ya gitu ya. Kalau di pola positif parenting ini kita mencoba untuk meminimalkan, menghindari kekerasan terhadap anak serta dilakukan dengan cara menyenangkan. Gimana cara menciptakannya? Yang pertama adalah emotional connection. Ya, kedekatan dengan orang tua yang perlu Bapak dan Ibu ingat, parents ingat di sini bahwa anak punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, punya hak untuk mendapatkan dukungan dari kecil, supaya tumbuh menjadi pribadi yang sikapnya positif. Bonding, kelekatan dengan ibu dan ayahnya penting. Untuk apa? Bahwa dia mendapatkan rasa nyaman, dia mendapatkan kepercayaan, dukungan dari orang tuanya. Jadi kalau kita hubungannya positif, kita berharap anak-anak mudah untuk mengekspresikan rasa senangnya, rasa bahagianya, mungkin rasa sedihnya gitu ya, baik ketika lagi online ataupun offline. Kemudian modeling, nah modeling behavior nih, kita harus hati-hati, apa yang kita orang tua lakukan, anak meniru. Itu mungkin sekarang Bapak Ibu pikir anak saya masih kecil nih gitu. Ya udah selintas mungkin lihat aja, tapi kita harus ingat golden age-nya anak 0 sampai 3 tahun. Dia mengaktifkan semua panca inderanya dari mata, dari hidung, telinga, pendengaran, perabaan gitu ya. Semua ditangkap. Ya, kayak spons yang kosong semua ditangkap dulu. Kita nggak tahu kapan keluarnya nanti. Nah, kalau kita terbiasa marah atau suka membentak anak, nanti di anak tumbuh atau terbentuk pemikiran bahwa oh ternyata kalau membentak, memukul atau ada kekerasan itu bentuk kasih sayang orang tua gitu. Jadi mereka mengasosiasikan seperti itu. Orang tua yang mudah marah, bereaksi berlebihan gitu ya, pasti nanti akan memiliki anak yang menjadi mudah marah. Ada penelitian dari psikologi ya. Jadi ada 2 kelompok anak kita lakukan penelitian. Satu kelompok anak ini kita tontonkan kekerasan, video kekerasan. Satu kelompok ini video yang penuh dengan bijaksana, kasih sayang gitu ya. Kemudian besok diulang lagi, besok diulang lagi. Nah setelah diteliti didapatkan hasil bahwa anak yang sering menonton video kekerasan ini, dia akan memunculkan perilaku yang agresif. Kapan? Ketika dia merasa terdesak, ketika mungkin dia diusilin teman, ketika mungkin dia tidak mendapatkan haknya, dia akan cepat lebih agresif dibandingkan kelompok yang satu yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua belajar lagi, tetap membaca lagi, mencari pengetahuan lagi, mengontrol juga emosinya ketika menghadapi anak supaya yang kita contohkan itu role modelnya bisa ditiru anak dengan baik. Kemudian gunakan time in bukan time out. Time in ini di sini maksudnya adalah ketika anak merasa marah, ketika anak merasa mungkin sedang tantrum gitu ya, kita ada di situ, kita memberikan waktu bagi anak untuk meluapkan emosinya, tapi orang tua harus tetap setelah itu mencari solusi bersama anak, dekati anak dan memberikan informasi kenapa tadi mama nggak kasih, kenapa tadi mama nggak kasih es krim, karena adik lagi batuk kan,
kita udah dengar dari dokter, kita jauhi dulu, nanti kalau adik sudah sembuh baru kita. Nah, buat anak-anak hal seperti itu susah untuk disampaikan secara verbal ya. Ada yang secara spontanitasnya agak kurang, ada juga yang baik gitu ya, tapi kita tetap mengajarkan komunikasi. Time in, berada bersama anak. Jangan time out, anaknya dicuekin dan kita tidak menyelesaikan permasalahannya. Berharapnya dalam hari itu juga kita selesaikan, tapi kasih waktu dulu anak buat melepas emosinya ya. Quality time sudah pasti. Kalaupun ada waktu lebih bersama anak ya nggak hanya main HP masing-masing, gadget masing-masing, tapi tetap ada interaksi. Kadang sangat terbantu dengan kalau ada game ya seperti ini, mungkin kayak di foto yang kita bermain bersama-sama gitu ya. Jadi ada keterlibatan dari orang tua sambil berkomunikasi, sambil bercerita, sambil menanyakan bagaimana hari ini gitu ya. Quality time paling penting. Jadi pola asuh yang positif ini dinilai tepat buat orang tua masa kini ya, di generasi ini dari milenial sampai alfa, karena apa? Membantu orang tua untuk menerapkan disiplin yang efektif ya, tanpa meninggalkan momen yang menyenangkan bersama anak. Di sini kita tekankan tetap sesuatu yang positif, tidak ada kalimat yang negatif atau menyalahkan anak. Itu mengenai pola pengasuhan. Sedikit saya membahas tentang kesulitan belajar. Nah, kalau lagi online begini ya, Susi ya, gimana anaknya udah sekolah? Belum Bu, Oh, kebetulan belum ya? nanti bulan Juli 2001 tuh baru masuk. Baru masuk ya, kita belum tahu juga nih udah tatap muka atau belum ya, belum Iya, belum jelas di Juli ini gitu. Nah, sangat buat dimulai ya Bu ya. ya, buat parents-parents yang mungkin orang tua yang mempunyai anak sudah sekolah SD gitu ya, kita melihat gitu ya, kok ada nih mungkin keluhan-keluhan, kok ceroboh ya, kok misalnya anaknya banyak salah gitu ya, karena kita ngajarin di rumah, kok nggak fokus, kemarin bisa, sekarang nggak bisa gitu ya, duduk nggak bisa tenang, males-malesan, cepet putus asa, malah nggak ngerjain sama sekali gitu ya. Hal-hal seperti ini kita lihat pandangan kita sebagai parents orang tua, tapi coba kalau dari sisi anak ya, mungkin dia bilang apa, aku nggak tahu itu huruf apa, aku nggak tahu itu kata apa, guru bicaranya terlalu cepat, terus kadang kalau Zoom begini delay gitu ya, guru ngomong apa, anak mendengar apa gitu ya, timbal baliknya kadang butuh waktu. Kemudian aku nggak bisa ngingat apa yang dibilang guru tadi gitu. Teman-teman ternyata ribut semua mau menjawab, aku jadi nggak paham gitu ya. Kemudian aku udah mencoba tapi nggak bisa gitu. Macam-macam keluhan yang sebenarnya kita lihat. Apa dampaknya kalau kita salah label gitu ya? Kadang kita jadinya bilang maaf bodoh nih gitu, males, lamban. Emang nakal nih Bu anaknya? Nggak ada motivasinya mau belajar gitu ya, kita jadi terus salah label, mungkin baik kita, mungkin juga guru sempat ada ngomong gitu ya, itu tertanam di anak. Terus kalau sampai salah kelola, kita biarin, udah nakal kita biarin, atau karena nggak bisa selalu dibantu, atau dapat hukuman, atau sekolah nggak paham nih cara untuk menanganinya, tidak kita berikan akomodasi untuk pembelajarannya, kemudian karena terus nakal, terus usil, terus mencari masalah gitu ya, gangguin teman, jadi dikeluarkan. Hasilnya menjadi buruk apa? Gagal di sekolah, nanti juga ke depannya gagal di pekerjaan, gagal dalam pergaulan sosial, menyebabkan self esteem-nya, kepercayaan dirinya jadi buruk. Anaknya yang sebenarnya pandai, kreatif jadi tertutupi. Nanti menjadi individu yang kriminal atau pengangguran. Maka kita harus satu persepsi, orang tua, praktisi pendidikan, profesional, dan pembuat kebijakan, jadi sama-sama tahu kenapa nih anaknya, ya, gitu. Ini sedikit aja hanya tentang gangguan perkembangan, biar orang tua juga memahami bahwa jangan sampai karena anak aktif sedikit kita bilang autis. Anak misalnya nggak fokus kita bilang ADHD gitu ya, padahal banyak gangguan perkembangan lainnya. Anak yang misalnya nggak bisa baca terus kita bilang anak bodoh gitu ya, karena banyak masalah gangguan perkembangan yang terjadi pada seorang anak atau individu. Gangguan belajar ini adalah keterlambatan perkembangan
baik itu pada area kognitif, bidang bahasa, bicara, matematika, ataupun motorik. Gangguan kronis yang mempengaruhi perkembangan sampai dewasa. Ya, namanya karena gangguan perkembangan neurodevelopment, dia akan mempengaruhi sampai dewasa. Kendala belajarnya adalah akibat gangguan neurobiologis, mempunyai prestasi rendah di sekolah. Kita lihat prestasinya rendah gitu ya, dinilai oleh guru ataupun keluarga nakal, bodoh gitu ya, jadi harga dirinya rendah. Untuk kita lihat perbedaannya, kalau yang mengenai gangguan belajar, biasanya kita butuh tes penunjang intelektual tadi, namanya tes IQ. Kalau memang anak IQ normal rata-rata itu 90 sampai 110 dan ke atas ya. Dan kalau kita bilang IQ-nya di bawah 90, itulah yang dinamakan gangguan belajar umum. Seperti disabilitas intelektual, anak autism, anak Down syndrome, cerebral palsy yang masalah motorik ya, tuli berat dan low vision, penglihatannya terbatas. Tapi kalau IQ-nya ternyata normal, average di rata-rata ke atas, itulah yang kita bilang gangguan belajar spesifik, atau kalau Bapak sama Ibu pernah dengar namanya disleksia. Gitu ya. Jadi kita harus bedakan dulu supaya kita bisa tahu intervensi apa buat anak. Disleksia ini artinya adalah kesulitan belajar berupa kesulitan membaca, mengeja, menulis yang tidak sebanding dengan intelijensinya, gitu ya. Jadi bukan ada masalah dalam intelektualnya. Mereka tetap akan bisa sekolah, bisa mengikuti sekolah, tapi tetap ada kendala di akademis tadi, gitu ya. Jadi tentu membutuhkan stimulasi yang memadai. Di sini ciri resiko ya. Risiko kelompok resiko disleksia. Jadi kalau kita tegakkan disleksia itu profesional di 7 tahun ke atas, di sini kita bisa lihat ciri-ciri untuk anak di bawah 7 tahun. Bapak Ibu bisa lihat ya, mulai bisa mengamati. Ini dia mudah lupa, disuruh ini melakukan ini terus dia lupa malah main gitu ya. Sulit memahami preposisi ambil ini remote yang di atas meja, dia nggak dapat, atau taruh ini botol minumnya di atas meja, dia taruhnya di bawah misalnya gitu, atau taruhnya di mana. Sulit melaksanakan kegiatan yang runtut, yang sequencing ya, dari satu urutan kedua gitu. Sulit mengikuti ritme, misalnya kalau TK ada olahraga ya, ini ya, dia misalnya gurunya ke kanan, dia ke kiri, atau nyanyi kadang cicak di dinding misalnya gitu ya, dia ritmenya kadang datar cicak dinding gitu ya. Nah, kemudian sulit mengingat instruksi yang majemuk, yang bertahap. Kalau misalnya dia hanya buang sampah bisa gitu ya, tapi kalau bertahap, dia tutup pintunya lalu matikan lampu gitu. Nah, misalnya dia lagi terdengar bunyi feel lagu atau apa, dia lupa, dia cuma tutup pintu, lupa matiin lampu misalnya gitu. Sulit memahami konsep waktu sederhana, hari ini, besok, nama-nama hari misalnya gitu ya, sulit dia untuk memahaminya. Gangguan phonological awareness di sini adalah bunyi awareness terhadap bunyi suara. Jadi kalau anak-anak dengan bilingual ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan A, B, C, D gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia A, B, C, D gitu ya. Karena ada keterbatasan atau kesulitan, kadang mendengar A, B, C, dia salah gitu, atau malah ke kata. Mamanya bilang bah, dia bikinnya dah gitu ya, itu ada masalah phonological awareness. Kemudian misalnya disuruh menulis kata susu, nulisnya su, kurang u-nya. Atau kayak gini nih di gambar, cat, oke, C, A, apa lagi ya belakangnya ya, T atau B ya gitu, padahal udah diajarin berkali-kali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat profil disleksia yang usia SD, nah di sini kita ambilnya 6 atau 7 tahun ya, malah kadang 6 ya, anak-anak cepet nih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari ini sendiri, debut sendiri, kita wajibnya 7 tahun untuk SD. ABC masih kebalik, masih mungkin kesulitan. Angka juga begitu, hari, nama-nama bulan. Kemudian sulit mengingat instruksi dari guru, lupa dengan PR-nya, kadang cuek, kurang peka, menghindari kalau disuruh baca sama tulis gitu ya. Kemudian kadang lupa alat tulisnya, udah dibelikan satu kotak gitu ya, kok satu-satu hilang, padahal dipinjam temennya dia lupa. Kalau ditanya kemana nggak tahu gitu ya. Pengejaan yang tidak beraturan, jadi kalau dieja sapi, dia bikinnya SADI misalnya kayak gitu ya.
Apa yang harus kita lakukan kalau kita curiga anak kita mengalami kesulitan belajar? Ibu sama bapak, parents bisa mulai screening dulu ya sebelum ke profesional. Misalnya kalau di SD sudah pasti menulisnya bagaimana, membacanya bagaimana gitu ya, kita bikin catatan. Karena seperti ini kan butuh pengamatan ya, nggak bisa hanya sebentar saja gitu. Ternyata dia belum konsisten nih menulis huruf untuk, selalu untuk, oh dilihat, oh iya kemarin begitu, besok begitu lagi, oh berarti konsisten salahnya gitu ya. Kemudian diberhitung, gimana ya mau menghitung penjumlahan, angka aja penulisnya kadang masih terbalik, 9-nya kebalik atau 6-nya kebalik gitu ya. Kemudian perilaku nih gitu, misalnya apakah dia suka menunda tugas, kurang konsentrasi gitu ya, PR-nya apa, dia nggak selesaikan, kurang peka gitu ya. Nah satu lagi pasti ada nih kekuatannya gitu ya, apa ada yang ternyata suka bermain Lego, melukisnya bagus gitu ya. Saya lupa nih nggak nge-share, ada beberapa pasien-pasien yang memang diseleksi ya sulit sekali baca tulis hitung, tapi sekalinya menggambar atau membuat prakarya udah deh nggak seperti anak seusianya gitu ya, sampai malah dia bikin prakarya bisa dijual di usianya 8 tahun ya, macam-macam gitu. Jadi jangan pesimis dulu dengan kemampuan anak kita yang mungkin saat ini kurang, karena pasti ada kekuatannya di bidang lain. Jadi nanti kalau kita menemukan seperti itu, saya sarankan untuk screening ya, untuk screening kesulitan belajarnya. Jangan kita tebak-tebak, jangan hanya karena satu clue tertentu jadi kita menjudge anaknya ini gitu ya, autis atau apa gitu. Kita lakukan pemeriksaan dulu, mungkin ada nanti pemeriksaan penunjang seperti tes intelektual, kita tentukan dulu kesulitan belajarnya apa, nanti kita evaluasi, kita bikin rancangan terapinya apa atau intervensinya apa gitu ya. Itu mungkin untuk belajarnya. Nah tips-tipsnya gitu ya, masih semangat ya Cek Susi, parentsnya? Jangan tidur dulu. Ya. Snacknya boleh dimakan dulu ya, Ce. Oke. Snacknya dimakan dulu, jadi tetap semangat. Sesi yang terakhir nih yang tentang pandemi. Nah, kita tahu pandemi ini merupakan bencana massal ya, dialami semua negara. Mungkin kalau tahun lalu kita baru dengarkan pertama dari Wuhan. Oh iya, jauh gitu ya dari Indonesia, jauh nih dari Pekanbaru, nggak apa-apa gitu ya kan. Terus kemudian makin bulan itu Maret ya, Februari atau Maret, kemudian kita dengar kok makin terdekat ada di negara tertentu, makin dekat kemudian ada di Jakarta, ada di Indonesia gitu ya. Nah awalnya dari yang kita tidak merasa apa-apa, namun lama-lama jadi takut. Mungkin ada juga yang masih belum aware gitu ya. Nah, pandemi ini membuat suatu perubahan, baik buat orang tua maupun anak-anak. Ya, ada yang terserang sakit, kemudian berimbas pada pekerjaan, jadi harus work from home gitu ya. Kita ngerasa nggak ada nih dampak positifnya gitu ya. Banyak juga yang karena pandemi jadi kehilangan pekerjaannya ya, macam-macam karena pandemi ini. Yang kita rasakan apa? Bingung, stres gitu ya, emosi gitu ya, nggak bisa terima gitu ya. Stres baik itu orang tua maupun anak-anak. Stres adalah keadaan yang nggak nyaman. Ya, karena ada perubahan yang kita tidak prediksi, ya, baik dari itu diri sendiri maupun lingkungan. Ya, ciri-cirinya seperti jantung berdebar, jadi tidak bisa tidur gitu ya, cemas, mudah panik, ya, takut berlebihan. Nah, yang ketiga kita harus beradaptasi. Apa itu adaptasi? Penyesuaian diri. Jadi perkembangan secara psikologis sebenarnya kita itu dari lahir sampai kita nanti ke meninggal itu kita beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami gitu. Jadi walaupun ada perubahan, jadi seperti waktu kecil posisi mau berjalan aja kita harus beradaptasi, kita menyesuaikan diri. Nanti anak-anak berinteraksi sekolah, mereka harus menyesuaikan diri dengan gurunya, dengan temannya gitu ya kan. Kemudian nanti masuk SD, kuliah, dosennya, tipikalnya bagaimana, temannya bagaimana. Begitu juga di tempat kerja, nggak juga
selesai di sekolah kemudian di tempat kerja nanti kita enak gitu, enggak, kita adaptasi dengan bos kita atau kita yang jadi bos gitu ya. Jadi semua membutuhkan adaptasi. Nanti di keluarga, nanti kita punya anak gitu, kemudian di masa tua. Jadi sebenarnya di rentang kehidupan gitu kita itu ya beradaptasi harus gitu ya. Kita udah di masa itu sudah. Jadi kita harus mengubah mindset kita karena pandemi ini. Jangan panik, orang tua harus tenang. Nanti saya jelaskan tips-tipsnya selanjutnya. Kita buat rutinitas baru, kita harus bertoleransi dengan keadaan ya, dan juga kita jangan ragu bertanya ataupun meminta bantuan. Baik, yang pertama apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kita kelola dulu stres kita ya. Pasti panik, pasti cemas, dari yang bisa keluar rumah, dari banyak aktivitas, dari yang mungkin komunitas agamanya aktif, sehari-hari bisa ketemu orang, sekarang harus dibatasi, hanya di rumah ketemu sama keluarga saja, harus pakai masker, gitu ya. Jadi jangan panik ya. Nah, apa yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan buat kita orang tua? Meditasi, namanya mindfulness. Ya, apa sih mindfulness itu? Jadi seperti meditasi nih, seperti yang digambar, kita coba kasih waktu jeda untuk otak kita, kasih waktu sebentar untuk kita bisa bebas. Kita duduk rileks dengan posisi yang enak, kita coba untuk relaksasi nafas gitu ya. Relaksasi nafas gimana? Bukan bukan gitu aja ya, tapi kita tarik nafas, kita buangnya dari mulut. Gitu ya, kita tarik nafas, kita buangkan lagi dari mulut. Walaupun sederhana tapi manfaatnya sangat besar. Apalagi kalau kita lagi kondisi lagi marah, emosi atau cemas atau panik. Relaksasi nafas ini sangat membantu sekali supaya oksigen tetap berjalan dengan baik gitu ya. Nah, di pikiran kita tetap fokus sama pernafasan tadi. Ya. Tarik nafas sebentar, keluarkan lagi ya. Cari damai dulu, tenang dulu gitu. Nanti kalau sudah lebih tenang, kita coba pikirkan perasaan kita saat ini apa. Lagi cemas gitu ya. Tarik nafas, terus keluarkan rasa cemasnya. Kita kan gitu cemasnya. Apalagi misalnya lagi marah nih, mainan berantakan gitu ya. Kemudian kok nggak bisa saja rumahnya rapi gitu ya. Tapi kondisi saat ini gimana? Mau ruang TV, mau kamar gitu ya, pasti penuh sama mainan anak gitu. Karena lingkungan anak cuma ada di situ. Dari yang mungkin sehari-hari di sekolah bisa lari-lari sama teman, bisa ngobrol sama teman gitu ya. Tadi hanya dikurung di rumah yang hanya sekitar segitu. Jadi kita tentu jadi ini gitu ya, cepat marah gitu ya. Jadi coba lakukan, minta waktu sebentar 10 menit, 15 menit, kita titip anak-anak dulu mungkin kepada ayahnya gitu ya. Kita coba lakukan ini. Dan sangat menolong kalau memang lagi marah sekali dengan anak. Ya, kita lakukan relaksasi nafas sebentar ya. Nah, kita fokus dengan aktivitas-aktivitas positif. Dari aktivitas positif kita mencoba untuk bisa merefleksi hidup kita lebih baik lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap love yourself, cintai diri sendiri. Ekspektasi kita tinggi tentu gitu ya. Tentu kita untuk anak harus juara, mungkin ini rumah harus baik, rumah harus bersih gitu ya. Tapi apa yang kita dapat gerusu sendiri gitu ya, nggak tenang sendiri karena semuanya mau kita perfectin semua bagus ini gitu, tapi kondisi saat ini nggak bisa gitu ya. Kondisi saat ini kita lihat kondisi anak, nggak hanya kita loh yang stres, anak pun, tapi anak-anak ini nggak bisa bilang aku tuh stres aku tuh enggak, pasti lebih ke perilakunya jadi lebih cranky, perilakunya jadi lebih cepat marah seperti itu ya. Nah, me time-nya perlu buat orang tua. Kalau memang kita sudah banyak melakukan kesalahan, misalnya jadi bentak anak, jadi ini, kita terima, tapi terus kita perbaiki ya. Kemudian kita lihat sisi positifnya apa, jadi lebih banyak waktu nih sama keluarga
benar nggak ya? Lebih bisa memahami nih, oh ternyata kalau belajar nih anakku gini, kita lebih tahu tipikalnya. Kemudian apa, kita mengembangkan keterampilan baru. Banyak nih yang sekarang jadi muncul hobinya, misalnya memasak gitu ya. Kemudian atau jadi buat prakarya dan dijual kembali. Jadi teknologi medsos ya nggak hanya negatif aja yang kita lihat gitu, tapi kadang juga kalau kita bisa lebih kreatif bisa menghasilkan buat ibu-ibu yang ibu rumah tangga gitu, atau yang mungkin lagi off dari pekerjaannya bisa cari hobinya yang bisa menghasilkan, bisa membantu, tapi di samping tetap keluarga yang utama. Jadi yang keempat, kita atur waktu. Nah ini sangat membantu sebenarnya, termasuk saya sendiri pun. Jadi kita buat jadwal harian. Memang tetap yang kita kita tetap memprioritaskan prioritasnya kita. Bukan schedule ini harus kita jalanin gitu, enggak. Tapi kita tetap mana yang jadi prioritas saat ini. Ya udah cuman bisa bermain di rumah, berarti kita melakukan aktivitas di rumah dulu. Nggak bisa dulu keluar karena ternyata situasi di luar lagi hujan. Ya sudah, kita ngikutin jadwal yang sudah kita buat, tapi tetap fleksibel, tetap luwes gitu ya. Tetap kita jalani secara fleksibel, nggak kaku. Ya udah jam 9 sampai jam 10 main di luar gitu ya. Ternyata lagi hujan, ya nggak apa-apa, kita berarti ganti ke aktivitas di rumah gitu ya, di dalam rumah. Kemudian yang kelima, buat orang tua bantu anak ya buat beradaptasi, buat jadwal hariannya, boleh dengan gambar, boleh dengan kata-kata warna-warni gitu ya. Kenapa? Sangat membantu sekali buat anak yang sudah ada rutinitas di sekolah tapi tiba di rumah bingung jadi mau ngapain. Saya beberapa pasien sebenarnya banyak yang konsultasi cemas ya, sampai ada yang dari luar kota kemarin, dia merasa bahwa kalau udah ngelihat buku pelajaran itu tuh pusing, sampai yang seperti itu. Orang tua yang ada marah karena kesal, kenapa sekolah aja bisa kok juara, kenapa di rumah jadi nggak mau online gitu. Ketika saya cari tahu, anaknya ini tipikalnya senang berinteraksi sama temen. Dia lebih senang di sekolah, bisa main sama teman, bisa bergaul sama gurunya. Di rumah dia nggak bisa, gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa ada waktunya dia untuk belajar, ada waktunya dia tetap bergerak untuk motoriknya. Jadi kita buatkan jadwal hariannya ya, membantu proses belajarnya. Gadgetnya apa gitu ya. Kalau bersyukur ada laptop, tapi kalau ada handphone yang kecil, bikin suasana belajarnya yang nyaman, pencahayaan, karena kita tahu Zoom itu lama ya, jadi kita harus tetap jaga mata, posisi tubuh, badan ya buat anak ya, gitu. Jadi kita bantu proses belajarnya dengan fasilitasi. Kemudian juga kita harus mengajak anak berdiskusi, bercerita. Kalau memang kesulitan sekali, kita ajak ke profesional ya. Nah buat orang tua sendiri tetap aktif secara online dalam komunitas orang tua, perlu nih gitu. Misalnya kita punya grup arisan gitu ya, walaupun kita nggak ketemu, walaupun kita nggak bisa hangout, tapi tetap bersosialisasi di grup WA gitu ya. Penting banget buat ibu terutama ya, karena mungkin hanya keseharian di rumah, nggak bisa keluar gitu ya, penting banget untuk menghadapi kondisi seperti ini ya. Kemudian buat anak, jangan lupa untuk memberikan informasi yang jelas, konkret, mudah dipahami tentang pandemi COVID. Kenapa? Saya ada satu pasien yang dia megang sedikit cuci tangan, megang benda sedikit cuci tangan, padahal dia di rumah. Di rumah dia sampai mengganti baju 7-8 kali dalam sehari, hanya karena dia bersentuhan sama kakaknya, gitu ya. Jadi dia udah kelas 5 atau 6 SD, tapi kita nganggap kan dia harusnya sudah ngerti, udah dewasa gitu ya kan, nggak bisa kita anggap seperti anak TK, tapi apa? Informasi tentang corona kita terima setengah-setengah, anak terima setengah-setengah. Kadang juga banyak hoax ya, gitu kan, yang nggak bisa kita bisa untuk di screening oleh anak-anak, semua diterima aja dengan mentah, gitu ya. Nah itu bikin, jadi anaknya kayak OCD kan, bahwa dikit-dikit harus bersih, dikit-dikit harus bersih gitu. Nah itu dikasih pengertian, saya terapi gitu ya, sampai anaknya memahami bahwa ya kalau dari luar
kita memang menjaga protokol kesehatan. Kalau di rumah ya nggak harus setiap megang sesuatu kita cuci tangan, nggak harus karena sentuh sedikit kita ganti baju gitu ya. Kemudian anak dikasih pengetahuan bagaimana yang coronavirus itu, orang sakit itu bagaimana. Jadi kita harus tetap menjaga bagaimana cara mencuci tangan sambil bernyanyi. Jadi 20 detik itu nggak terasa. Kalau keluar kita menggunakan masker. Kita kasih kayak pengetahuan bahwa sekolah itu kita tutup gitu ya karena apa gitu ya. Jadi harus berada di rumah dan belajar di rumah. Nah, ini contoh jadwal harian atau rutinitas yang buat anak ya. Di sini intinya adalah kesepakatan, komunikasi ya dari orang tua dan anak. Ini contoh, tetap Bapak sama Ibu yang bikin sendiri di rumah sesuai dengan kapasitas kemampuan Bapak sama Ibu. Kenapa kita bikin seperti ini? Sangat membantu untuk mengurangi kecemasan. Situasi yang tidak terprediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi nggak bisa keluar karena lagi hujan, ya udah kita family time dulu. Nanti waktunya keluar mungkin bisa keliling sebentar di mobil gitu ya. Banyak deh aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Walaupun tidak sekolah, tetap penting kita ketahui bahwa kalau saran saya anak waktu tidur dan waktu bangunnya sama setiap hari. Supaya emosinya terjaga, kemudian bisa fit mengikuti pembelajaran. Ya, untuk belajar pun kita lihat lingkungannya belajar yang baik. Nah, kalau aktivitas indoor banyak ya. Ini saya ambil dari medsos ya, dari Instagram. Nggak ada endorse ya, C. Cuman saya ambil nampak gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita ambil gitu. Banyak eksperimen-eksperimen yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kita masukkan kegiatan di indoor setiap harinya, bisa beda-beda, bisa sama, bisa melanjutkan aktivitas yang belum selesai. Anak kecil bisa dengan blok-bloknya, kalau anak remaja SD 6 atau SMP kita bisa kasih painting gitu ya, sekarang udah banyak pen for number gitu ya, banyak kalau kita bisa cari di Shopee atau di Instagram gitu ya, banyak hal, jadi anak nggak bosan gitu ya. Tentu juga banyak ini dari orang tua. Outdoor ya, bisa main di lingkungan, bisa bantu mama menyiram tanaman, bisa olahraga bareng, kita bisa pura-pura berkemah ya, gitu, bisa beli terus kemudian olahraga atau aktivitas-aktivitas yang di luar ruangan yang seperti basket ini. Ada juga yang datang misalnya, nggak bisa Bu Tami, rumah saya ruko gitu, depan itu udah jalan besar gitu, nggak bisa acara untuk outdoor. Terus saya bilang, di atas ada lantai paling atas kan ya, buat apa? Bisa dipakai gitu, misalnya kita belikan ring basket gitu, dia bisa beraktivitas di situ. Mungkin kita juga bisa berkemah, kita perbaiki mungkin di lantai atasnya, atau kalau sesekali memang harus outdoor di luar bersepeda ya kita temenin gitu ya, gitu. Jadi banyak hal pasti sekreatifnya Bapak sama Ibu. Ya, ketiga, tetap membangun kebiasaan yang positif. Kita mengedukasi bagaimana etika batuk, gimana cara buka masker, harus setelah itu mencuci tangan gitu ya. Kalaupun beribadah, kita biasakan beribadah, bisa juga di rumah. Kalau mau di tempat ibadah, tetap ada panduan adaptasi ya, kebiasaan baru di rumah ibadah. Mungkin harus 50%, mungkin kalau agamanya muslim membawa mukenanya sama ininya sendiri gitu ya. Kalau di gereja di jarak-jarak, kalau di wihara bagaimana gitu ya. Yang keempat, kita kelola emosi anak ya. Emosi dan perilaku anak kita ajarkan untuk mengenal apa itu bahagia, apa itu senang, apa itu sedih dari kecil. Mereka nggak akan dapat itu dari YouTube. Mereka dapat dari role modelnya orang tua. Jadi kalau misalnya dia senang, kita kasih, kan nggak ada anak yang aku senang, aku bahagia gitu kan, jarang. Mereka biasanya kan hore, misalnya gitu kan, anak kecil ya. Nah kita tanya perasaannya, gimana, senang ya? Senang udah dibeliin es krim gitu ya, terus bilang apa gitu ya. Jadi kita ajarkan apa supaya dia tahu nanti cara mengekspresikan emosinya. Jadi kesimpulannya adalah untuk masa pandemi saat ini, pola pengasuhan yang rekomendasiin adalah pola pengasuhan yang positif, tentu yang tadi suportif, konstruktif dan menyenangkan. Kita kurangi hukuman, tidak ada kekerasan, tapi kita cari sisi positifnya anak gitu ya, kita deketin lagi bondingnya gitu. Kenapa? Kalau kita lihat anak-anak sekarang nanti di usia remaja ya, puber di SMP, mereka itu lebih banyak nanti
ketemu dengan teman-teman, beraktivitas dengan teman-teman. Kalau kita tidak tingkatkan komunikasi dari sejak dini dengan anak, dia akan lebih mendengarkan teman-temannya, akan lebih percaya dengan teman-teman dibandingkan kita orang tuanya. Gitu. Padahal kita orang tuanya yang sayang sama dia, ini sama dia, tapi dia nggak nganggap itu yang paling penting temannya. Gitu. Jadi harus hati-hati dari sedini mungkin kita ciptakan komunikasi yang positif ya. Buat orang tua ingat jangan panik, kita tetap kelola diri, tahu bagaimana untuk me time-nya, bagaimana untuk relaksasi dirinya gitu ya. Kemudian kita mampu beradaptasi atas perubahan. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Kita ya berharap ya udah nanti akan ini gitu ya, tapi kita nggak tahu mungkin 2-3 tahun ke depan masih ada, kita nggak tahu. Jadi intinya kita harus beradaptasi tetap dengan prokes yang ada ya, tetap aktif berkomunitas dengan teman-teman komunitas bapak sama ibu ya, itu perlu. Jadi di saat pandemi ini kita nggak mungkin menunggu sampai kapan berakhirnya ya, ini tentang kita belajar bagaimana untuk kita beradaptasi, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan saat ini gitu. Kalau hujan pakai payung gitu ya, lagi pandemi kita pakai masker, jaga prokes gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan ya. Jadi untuk membangun pola asuh positif juga perlu waktu, perlu proses, perlu latihan. Nggak ada yang sama antara satu orang tua dengan orang tua lain. Makanya kayak saya kalau harus edukasi orang tua ya kita nggak bisa bandingin satu dengan yang lain ya gitu. Tetap sesuai dengan case-nya bapak sama ibu dengan anak-anaknya. Itu ya. Kalau quote ini dari Dorothy mungkin bapak ibu pasti sudah pernah dengar ya. Kalau kita besarkan anak dengan celaan, dia akan belajar memaki. Kalau dengan permusuhan, dia belajar untuk berkelahi. Cemoohan, dia akan belajar jadi rendah diri. Penghinaan, menyesali diri. Kalau dia dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar mengendalikan diri. Tahu batasannya. Ya, kita besarkan dengan motivasi, dia belajar untuk percaya diri. Kalau dengan lemah lembut, dia belajar menghargai orang lebih tua, menghargai kakaknya gitu ya. Kalau kita besarkan dengan rasa aman, dia belajar untuk percaya. Kalau dengan dukungan, dia akan belajar untuk menghargai diri sendiri. Itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan. Lebih kurang, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke C. Susi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Utami Trihwani. Kita tepuk tangan secara virtual dari rumah. Dahsyat ya Bu ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat Susi juga, dan tentunya ini juga pasti sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu partisipan semua. Jadi Bu Utami mungkin Susi bisa rangkum ya poin-poin yang tadi Susi dapat gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya bagaimana kita mensukseskan ya Bu ya, bagaimana anak kita nih belajar daring juga bisa sukses belajarnya, mereka juga bisa fokus, intinya juga bisa ilmu-ilmu dari gurunya terserap dengan baik ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua itu yang pertama harus kelola dulu stres kita ya Bu ya. Jadi mungkin ya tadi Ibu udah kasih kita ini ya petunjuk, mungkin kita bisa lakukan olah nafas ya Bu ya, meditasi. Jadi supaya kita lebih tenang, terkontrol emosi kita. Terus yang kedua, cintai diri sendiri. Harus me time ya Bu. Harus me time, menghargai diri sendiri. Terus yang ketiga, melihat sisi positif dari perubahan. Jadi benar ya Bu ya, kalau dulu mungkin kalau tidak pandemi, mungkin kita banyakkan kan mudah keluar ya, apalagi yang bekerja di luar seperti Susi ya, sering di luar ketemu klien. Jadi ketika pandemi kita jadi gimana ya, ini harus work from home, ketemunya itu harus secara virtual. Jadi perubahan itu gimana ya, awal Susi juga merasa awalnya tuh sangat susah beradaptasi ya. Jadi biasanya kalau kita udah keluar kerja ketemu klien kan biasa jauh dari anak ya, bisa lebih fokus. Kalau di rumah nanti wah anaknya datang gitu ya pas kita kerja gitu. Tapi yang tadi Ibu pesankan ke Susi dan ke partisipan semua sangat bagus. Ya kita lihatlah sisi positif dari pandemi ini, ya kita bisa di rumah ya dengan keluarga. Jadi kita sambil bisa pantau anak kita main gitu ya, sambil terus melakukan pekerjaan kita. Nah, terus yang keempat, mengatur waktu. Mengatur waktu, membuat jadwal harian untuk seluruh keluarga. Membagi tugas antar anggota keluarga gitu ya. Terus yang kelima, nah kita harus bantu anak kita beradaptasi
dan bantu proses belajarnya supaya dia pun nyaman saat mengikuti pembelajaran secara online. Terus yang keenam, kita tetap aktif ya Bu secara online dalam komunitas orang tua. Mungkin kita bisa tanya kepada mungkin teman-teman kita yang di grup WhatsApp orang tua, bagaimana mereka melakukan bisa sukses lah mungkin ya, saling belajar, bagaimana menemani anak proses belajar daring. Karena sebenarnya sharing aja ya, sharing cerita antar sesama ibu-ibu tuh sangat rilis emosi loh. Ya, Ci? Betul, iya. Jadi bisa saring, karena memang anak Susi belum sekolah nih Bu ya, tapi dengar-dengar dari teman-teman Susi, wah kacau nih katanya kalau TK lagi, kalau mau sekolah Zoom itu nggak dapat nih, lari-lari apalagi Samuel ya Bu ya, mungkin Ibu udah lupa juga, tapi aktif dia gitu ya, saat ngobrol dengan Ibu juga, wah aktif dia gitu. Ya, terima kasih banyak Bu, ini sangat bermanfaat bagi kita. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu catat pertanyaannya dulu. Nanti mungkin kita akan boleh catat di kolom Q&A nanti, atau boleh kita unmute sambil Ibu sambil Bapak mencatat pertanyaannya. Boleh ya kita ikuti sesi cerdas 5 menit dan tetap bersama kami di sesi webinar ini sampai akhir karena akan ada lucky draw. Oke, Bu Utami, terima kasih banyak. Kita lanjut ke sesi cerdas 5 menit. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah founder Diamond Trust Pekanbaru, Bapak Willem. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sudah hadir di acara Zoom webinar kita Pola Asuh Positif. Terima kasih Bu Susi ya sudah bawa acaranya. Terima kasih juga Bu Dokter Utami ya. Setelah saya ikuti dari awal, ternyata tidak mudah ya Bu Dokter ya. Sekarang punya anak Bu Dokter Psikolog ini ternyata tidak mudah ya. Jadi untuk mendidik anak sampai sukses ke depan tuh, ini saya boleh kasih contoh. Ini ibaratnya Bu Utami ini adalah buku manualnya Bu ya, sebagai orang tua bagaimana mendidik anak yang baik dan benar ya. Oke, artinya tidak mudah lah teman-teman ya. Nah, malam ini saya akan berbagi, jadi mungkin untuk urusan didikan pola asuh ya, itu bagian dari dokter. Nah, kami dari Diamond Trust ya, itu adalah kantor pemasaran mandiri dari PT Prudential yang mana mengelola keuangan tentunya ya. Nah, di sini saya berbagi tips kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Nah, terima kasih semuanya ya sudah hadir malam ini, membawakan sebuah tips bagaimana mengelola dana pendidikan dan asuransi dana pendidikan ya. Seperti yang diketahui Bapak Ibu di market ya, di lapangan selama ini banyak salah kaprah mengenai dana pendidikan ya. Saya bicara dana pendidikan dulu ya. Dengan asumsi begini ya, ada orang mungkin beli di apakah itu di perbankan atau di insurans, beli dana pendidikan. Nah, beli per bulannya 500.000 atau 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, tapi tanpa tanpa dihitung sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan sampai dia kuliah gitu loh Bapak Ibu. Ya, itu dana pendidikan ya. Jadi sebenarnya kalau benar-benar mau beli dana pendidikan, itu mesti dihitung. Ini anak mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, jurusan apa ya, dengan waktu yang akan datang ya. Nah, ini contoh simpel aja Bapak Ibu ya. Ya ini mungkin saya tidak akan banyak lebar karena waktu saya cuma 5 menit. Sekarang baru lahir atau baru baby atau balita, nanti kuliahnya kan mungkin 15 tahun ke depan. Nah, 15 tahun ke depan itu kita mesti hitung sebenarnya Bapak Ibu, berapa biaya kuliah dan biaya hidupnya. Itu yang pertama ya, dana pendidikan. Yang kedua,
proteksi dana pendidikannya. Artinya apa? Kalau yang membayar atau kepala keluarganya tiba-tiba tiba-tiba kena kondisi kritis atau tiba-tiba meninggal, ya Bapak Ibu, yang seperti Bu Utami cerita tadi, di masa pandemi ini memang selain tadi mengenai Zoom di sekolah, nah kalau kita yang berkecimpung di dunia asuransi ini, memang beberapa klien kita meninggalkan, berpisah sama kita selamanya itu dalam usia muda. Artinya, dan meninggalkan anak-anaknya pada usia masih balita atau masih kecil, teman-teman, ya. Nah, bagaimana pendidikan ke depannya? Nah, artinya kalau orang tuanya ada apa-apa, si pencari nafkahnya ada apa-apa, bagaimana dana pendidikannya? Itu kita sebut namanya dana proteksi pendidikan, ya. Nah, belum inflasi segala macam, Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu, ya, kalau kita pengen punya perencanaan dana pendidikan untuk kuliah dan biaya hidup selama kuliah, itu dihitung dulu, ya. Mau kuliah di mana, jurusan apa, mau di sekolah apa. Ini juga tantangan Bapak Ibu, ya. Tantangan kita kenapa? Kadang-kadang anak masih kecil juga bingung, Pak, mau kuliah di mana, jurusan apa, ya. Nanti mungkin boleh tanya Bu Tami gimana cara itunya, ya. Nah, kalau saya contohkan saja, anak mau kuliah jurusan misalnya, ya, ekonomi di Jakarta, ya, contoh anak saya, ya. Nah, itu sekarang itu usianya lebih kurang, yang paling kecil ya, saya contoh ya, itu 4 tahun, ya, 4 tahun. Oke. Nah, itu pada saat nanti, ya, biaya kuliahnya dia di saat kuliah, ya, saat ini saja itu 225 juta saat ini, ya. Itu katakanlah kuliah ini saya nggak muluk-muluk sih, ekonomi ya, kampusnya ya mungkin swasta di Jakarta, ya. 225 juta di saat sekarang. Pada saat dia kuliah 14 tahun ke depan, dengan angka-angka yang dihitung dengan kalkulator financial planner kita, itu membutuhkan biaya 446 juta pada saat dia kuliah, ya. Biaya kuliahnya, biaya hidupnya, ya pokoknya ya lifestyle dia lah selama dia kuliah. Itu baru yang usia 4 tahun. Kalau yang usia setahun, 17 tahun lagi, itu membutuhkan biaya kuliah dan biaya hidup 516 juta. Nah, itu yang mesti dihitung teman-teman, Bapak Ibu, ya, malam ini hadir, ya. Jadi hitung inflasinya, segala macamnya. Ini baru dana pendidikan. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat angkanya, berarti kalau teman-teman lihat bawahnya, ya, kalau membutuhkan 446 juta pada yang akan datang, berarti dari sekarang kita mesti menabung untuk ini. Saya contohkan namanya ada Alberto sama Alberta, ya. Ini nama kita pinjam lah, ya. Alberto usia 4 tahun, ingin kuliah tadi yang saya bilang tadi, katakanlah di Jakarta, ya. Itu membutuhkan 446 juta. Itu harus menabung atau investasi itu 19 juta per tahun. Ya. Oke. Nah, yang Alberta yang usia setahun, pada nanti usia 17 mau kuliah nih 17 tahun depan, itu mesti menabung 16 juta per tahun. Nah, ini baru program dana pendidikannya. Itu yang betul-betul baru dana pendidikan, teman-teman. Asumsi ini, kita asumsikan nih, ya kita tabung, ya, kita rutin per bulan, nggak usah muluk-muluk, ya. Oke. Nah, kalau seandainya, nah ini penting teman-teman, ya. Pertanyaannya, sebagai orang tua, pencari nafkah, ada nggak jaminan, ya, garansi, selama dari sekarang, sampai anaknya kuliah, tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Contoh, ya, corona, COVID, ya, itu kan salah satu bagian dari risiko kehidupan yang dibilang Ibu Utami tadi itu adalah, ya gimana ya, ya halangan dari luar lah, tantangan kita, teman-teman, ya. Dipastikan aman nggak nih? Nah, oleh karena itu, teman-teman, perlu proteksi dana pendidikannya. Artinya, kalau orang tuanya ada apa-apa, kena kondisi kritis, maka
Premi yang harus dimasukin itu 7 juta per tahun, dengan proteksinya, ya teman-teman lihat ya, itu mendapatkan yang namanya premi bebas ya. Jadi ini contohnya, bentar ya. Ya, jadi artinya contohnya kalau orang tuanya kena kondisi kritis, maka dia punya premi ya, santunannya senilai 225 juta. Artinya gini teman-teman ya. Jadi kalau orang tuanya contoh sorry ya, kena kondisi kritis atau misalnya meninggal lah ya, maka ya si anak ya itu dipastikan mendapatkan santunan 225 juta teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman gini ya, jadi yang namanya proteksi dana pendidikan itu adalah kalau orang tuanya ada apa-apa itu di cover asuransi prudensial sehingga anak ini tetap bisa kuliah teman-teman. Lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Ini contoh slide-nya saja, contoh proposalnya saja teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, saya berbagi tadi dana pendidikan dan proteksi dana pendidikan ya. Nah teman-teman, saya tidak panjang lebar waktu. Untuk lebih jelasnya ya teman-teman ya, nanti teman-teman boleh tanya ke pengundangnya ya. Pastikan teman-teman sharingnya Bu Tami cukup bagus ya. Bagian sekolah, bagian asuh kita ke bagian yang lebih pakarnya. Bagian proteksi atau bagian asuransi, jangan lupa cari yang mengundang ya, karena namanya hidup penuh resiko yang kita mesti manage ya. Tadi saya ada mendengarkan kata-kata Bu Utami cukup bagus. Stres aja mesti dikelola ya, stres saja itu mesti dikelola, apalagi resiko itu juga mesti dikelola teman-teman ya. Oke teman-teman, itu demikian dari saya ya. Semoga sharing saya dan dilanjutkan pertanyaan yang kepada Bu Utami, silakan. Oke Bu Susi, terima kasih waktu dan tempatnya. Terima kasih banyak Pak Will atas tips cerdas 5 menitnya. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan ada sesi lucky draw setelah Q&A, tanya jawab. Jadi syarat ketentuannya mungkin Bapak Ibu ini tampil di layar ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dengan Ibu. Oke Ibu Utami masih bersama Susi ya. Ini ada pertanyaan dari namanya tidak ada, tidak apa-apa. Ini anak saya usianya 4 tahun 4 bulan Bu. Senang belajar. Tetapi di beberapa hal saya perhatikan ketika melakukan sesuatu yang sedikit menantang, baru sebentar coba aja udah bilang susah, capek. Padahal selama ini saya pakai narasi ini agak menantang, kita coba yuk. Saya tidak pernah mengeluarkan kata susah. Jadi sepertinya persistensi dia di hal yang baru dan menantang ini agak kurang terbentuk nih Bu. Gimana ini tipsnya Bu? Ya, oke. Sebenarnya kalau usia ini tuh anak-anak sebenarnya explore ya, explore hal baru, dia senang coba yang baru. Namun beberapa juga kadang cukup bosan, gitu ya. Kita lihat lagi hal yang menantang ini gitu, sesuai nggak dengan kesukaannya dia. Kalau nggak pasti dia akan jadi menolak. Kita turunkan sedikit ekspektasi kita, gitu ya. Yang menantang nih misalnya apa? Mungkin apa yang berhubungan dengan ketinggian atau apa misalnya gitu ya, yang ketinggian. Mungkin masih belum berani. Nah, jadi ketika misalnya dengan seperti ini nggak begitu banyak kata-kata, tapi kita kan tetap menemani, kita tetap ajak. Jadi sebenarnya dengan diajak terus, kemudian diajak lagi, gitu, kita fasilitasi. Berharapnya setelah itu kalau berulang dia jadi mulai tertarik dan mau, gitu. Jadi maksudnya orang tua jangan patah semangat untuk terus menampilkan hal-hal baru yang kreatif buat anak, karena terkadang hanya sekali saja ya, saat itu mungkin dia lagi nggak tertarik, senangnya dengan hal yang lain gitu. Tapi bukan berarti bahwa memang
sekali itu dia nggak mau gitu. Sama seperti kayak kita ngajarin misalnya makanan sesuatu dengan anak, misalnya buah gitu. Ya saat ini nggak suka nih sama buah naga, tapi kan nggak terus kita nggak kasih. Ya nanti di beberapa hari kemudian kita coba lagi, beberapa hari kemudian kita coba lagi gitu. Jadi jangan menyerah ya. Mungkin kata-katanya juga sudah cukup bagus gitu ya. Atau kita nggak usah bilang menantangnya, kita coba yuk. Ayo papa dampingin ya, mama dampingin ya, gitu ya. Kalaupun nggak mau ya itu tadi ya, jangan marah, jangan kecewa. Kita tetap, nah papa senang sekali kalau misalnya kita berdua coba mau melakukan gitu ya. Kembaliin lagi ke perasaannya. Papa, mama senang kalau kita lakukan kegiatan ini bareng-bareng. Itu kan kata-kata positif ya. Nah, gitu mungkin itu. Oke, mungkin terjawab ya tadi Bapak atau Ibu yang melakukan pertanyaan pertama tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Iya. Ini dari Ibu Vini Anggraini, mungkin boleh diambil juga nanti Bu, bisa sesi ini ya, tanya jawab. Apakah benar Bu, dampak sekolah terlalu dini itu hanya bisa dirasakan ketika anak kita kelas 3, 4 SD? Dan kira-kira apa tanda-tandanya Bu nih? Silakan Bu. Baik. Sebenarnya tergantung kondisi anak juga. Kalau memang seorang anak memang dia senang untuk sekolah, kan ada yang sedini mungkin dari 2 tahun ya sekolah gitu. Tapi dia enjoy, dia mau ditinggal di sekolah, dia mau senang bermain dengan anak gitu ya. Jadi tergantung memang kondisi anak, kita yang lebih tahu, orang tua yang lebih tahu. Kalau memang kita lihat dampaknya dirasakan di kelas 3, 4 SD itu karena kurikulum kelas 3, kelas 4 itu lebih berat. Jadi kayak seperti membaca, sudah pemahaman bacaan yang banyak. Menulis, matematika lebih sulit lagi gitu. Jadi buat anak-anak yang memang sekolah terlalu dini, jadinya ngerasa bosan gitu ya, atau ngerasa ini intensitasnya lebih sulit gitu ya. Tapi ya itu letak lagi, kalau anaknya memang senang sekolah, senang belajar, tentu nggak ada sih itu yang kita bilang dia bosan sekolah ya. Balik lagi memang ke kondisi anaknya. Jadi sebenarnya kalau secara psikologis anak siap menjalani TK 2 tahun itu lebih baik ya, yang diwajibin oleh pemerintah juga TK 2 tahun baru SD gitu. Jadi kalau di bawah itu misalnya 3 tahun mau sekolah, ya kita lihat lagi kondisi anak. Kalau memang mau, kan ada ya trial kan, sekolahnya kan ada bisa trial gitu ya, kita lihat lagi kondisinya. Tapi kalau memang belum siap ya nanti di TK aja. Jadi secara mental pun dia memang siap untuk ditinggal oleh orang tua dan mau bermain dengan teman sebaya gitu. Oke, itu ya. Terima kasih. Gimana Bu Vini Anggraini? Oke, Bu Vini mungkin sudah terjawab ya dari Ibu Utami. Nah, ini sangat antusias ya Bu ya partisipan kita malam ini pertanyaannya. Nah, ini dari Ibu Laila Syafina. Terima kasih Bu sudah ini ya mencatatkan pertanyaan di sini. Bu, selamat malam. Saya orang tua dari 2 anak cowok SMA, kelas 10 dan kelas 11. Saya bingung dengan rencana mereka ketika ditanyakan Ibu akan kuliah di mana. Ada kesulitan dan harapan apa gitu enggak terungkap Bu. Bagaimana solusi yang baik yang dari Ibu untuk Ibu Laila? Terima kasih. Baik, selamat malam Ibu Laila. Jadi namanya anak ya. Gitu, apa yang dia lihat, aktivitas apa gitu ya, mungkin saat ini senang, apalagi sekarang kalau ada YouTuber gitu ya, oh lihatnya enak gitu ya, tapi mau jadi itu juga dia ragu-ragu, punya kompetensi nggak ya, punya kemampuan nggak ya gitu. Kalau orang tua kadang bisa melihatnya dari hobi, kesenangan sehari-hari, itu yang secara kasar bisa kita amati gitu ya. Mungkin senengnya ke arah olahraga, mungkin senengnya ke arah seni, atau dia seneng kalau lihat dari pelajaran mungkin di matematika dia bagus. Gak hanya sekarang jadi guru gitu ya, jadi
ilmuwan juga bisa berhubungan sama matematika. Nah, yang bisa selain itu yang bisa Bapak sama Ibu lakukan atau bisa fasilitasi adalah kita bisa juga melakukan tes minat bakat. Jadi sebenarnya tes minat bakat kalau bisa sih minimal di 15 tahun ya. Jadi di 15 tahun itu anak sudah siap, dia sudah mampu banyak mengenal berbagai macam aktivitas, kegiatan, macam-macam profesi gitu ya. Kemudian secara kognitif juga lebih matang untuk bisa memilih apa hobinya, apa kesukaannya. Jadi tes minat bakat ini nanti kita lihat intelektualnya, kita lihat kepribadiannya, kita lihat kecenderungan minatnya, dia peminatan di mana. Nah, tes minat bakat ini cukup membutuhkan waktu gitu ya. Jadi kalau bisa kondisi anak lagi fit, tesnya bisa 3-4 jam gitu. Dari situ nanti kita bisa kalkulasiin, kita coba cari tahu. Kalau intelektualnya segini, peminatannya di sini, bisa nggak ya dia ngikuti kuliah S1 misalnya. Atau kita carinya D3, atau kekhususan tertentu gitu. Kalau misalnya dia udah memang senang di mesin misalnya gitu, mungkin kita ikut SMU-nya yang SMK pemesinan. Tapi kalau udah terlanjur SMU, mungkin nanti kalau memang itu kuliahnya gitu. Tapi kita lihat lagi dari kondisi intelektualnya gitu ya Bu ya, karena terkadang memang kalau anak laki-laki gitu kadang susah kalau ditanya, kadang susah juga untuk cerita gitu ya. Dan kadang anak-anak ini ngelihat temennya ini dia ikut gitu. Jadi bukan dari kesenangannya dia gitu. Jadi kalau dari tes ini nanti dia ngerjakan sendiri peminatannya, terus kita lihat dari aspek kepribadiannya, dia tipikal yang independen kah, dia tipikal yang suka dengan berprestasi atau tidak, ada need kebutuhan-kebutuhan yang kita lihat, dia agresi atau tidak, dia mampu mengenal dirinya atau teman-temannya gitu. Nanti kita lihat aspek-aspek kebutuhan yang menonjol sama yang kelemahannya. Gitu ya Bu, jadi saya sarankan mau Ibu di mana saja bisa ke psikolog untuk melakukan tes minat bakat, kalau bisa anaknya minimal di 15 tahun gitu, atau kalau dia memang kelas 11 itu kelas 2 ya, minimal di kelas 2 lah, karena nanti kalau kelas 1 masih agak jauh nanti ke kuliahnya kan gitu, jadi di kelas 11 itu kali ya C ya. Oke, gimana Ibu Laila Safina? Mungkin ada tanggapannya atau pertanyaan lanjutan terkait ini? Oke, mungkin sudah terjawab ya Ibu. Kita lanjut kepada Ibu Yeni. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya, saya bacakan. Ibu, anak saya waktu belajar online via Zoom tidak bisa fokus. Nah, ini banyak ya Bu ya. Yeah. Jadi saya juga khawatir ini sering membuka YouTube. Nah, padahal waktu Zoom dengan guru tuh terbatas ya Bu, hanya 30 menit. Saya juga tidak bisa selalu menemani anak saya belajar online karena saya buka toko. Gimana Bu cara mengatasi hal ini? Mewakili ini semua nih 52 partisipan Bu. Pertanyaan ini. Baik. Ya. Kalau kita lihat fokus, kita harus periksa juga ya masing-masing individu. Kemudian kalau untuk anak TK sudah pasti orang tua tetap harus mendampingi gitu tetap. Sampai anak SD pun mungkin sampai di kelas 3 sih saya sarankan orang tua tetap bisa untuk melihat-lihat mendampingi, karena ini hal baru buat mereka gitu ya, hal baru yang kita pun juga baru gitu. Kita juga nggak bisa kan lama-lama Zoom begini kan sebenarnya nggak menyenangkan ya Bu. Saya nggak bisa ngelihat yang di sana, saya nggak bisa ngelihat ekspresi wajahnya puas atau tidak gitu ya kan. Apalagi anak-anak gitu. Dia mungkin lihat gurunya sepintas, dia juga lihat gurunya ini baru gimana tipikalnya juga dia nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin dan anak-anak seperti ini kan masih belum besar rasa tanggung jawabnya terhadap suatu tugas. Jadi kalau itu pelajarannya tidak menyenangkan, tentu dia jadinya buka hal yang bikin dia menyenangkan. Wajar seperti itu gitu ya. Jadi tetap jangan bosan untuk mengingatkan. Kemudian di akhir sesi
kita ya tetap harus komunikasi. Mungkin di waktu istirahat di jam 12 ibu makan siang, diajak ngobrol anaknya. Iya, kita periksa lagi apa yang sudah dilakukan tugas-tugasnya. Kita tetap ya double checking. Anak saya kelas 1 SD. Jadi kalau Zoom, saya ikut Zoom, masuk di dalam ruang Zoom. Karena saya nggak bisa ngedampingi kecuali saya ada pasien ya. Gitu. Jadi saya tetap ikutin, saya silent, saya memperhatikan dia. Ya iya kelas 1 gimana gerak-gerak gitu. Saya sampai dengar ada salah satu misalnya gini, Lionel dari tadi ya nggak bisa duduk tenang gitu ya, itu anak saya gitu kan. Nah apa yang bisa saya lakukan, saya juga nggak bisa mendampingi gitu. Tapi kemudian ketika saya pulang, ini istirahat sebentar, mandi sebentar, kemudian sekitar jam 6 itu kita mulai untuk belajar. Di sela-sela saya lihat moodnya gitu. Kemudian pas pelajaran ini, Lionel tadi pas Zoom bagaimana? Mama lihat ini ya, ditegur ya gitu ya. Jadi ibu tolong tingkatin lagi komunikasinya. Saya tahu mungkin sibuk, tetapi harus ada waktu untuk kita double checkin lagi pekerjaannya. Bisa jadi karena dia nggak suka dengan gurunya, bisa jadi karena dia nggak suka dengan pelajarannya, bisa jadi karena dia belum paham memang Zoom ini penting. Gitu ya, apalagi buat anak-anak yang masih kecil. Tapi buat anak yang sudah lebih dewasa, 5 atau 6 SD, SMP, ya kita tingkatin lagi rasa tanggung jawabnya. Kalau nggak dengerin dengan baik, PR-nya apa? Ya kamu jadi nggak bisa mengerjakan. Kita mengingatkan itu dengan baik. Itu tadi ya, nggak ada hukuman, nggak ada kata-kata yang negatif gitu ya. Tapi kita boleh memberikan aturan kalau tidak mengikuti, tapi di awal tidak mengikuti dengan baik, tidak bisa PR-PR atau tugasnya tidak selesai. Berarti waktu gadgetnya akan dikurangi 1 jam misalnya dalam sehari. Itu boleh kita berikan seperti itu ya. Jadi namanya reinforcement negatif. Jadi di situ apa kesukaannya dia, kita coba untuk ambil ya begitu. Tapi ya itu tetap ada aturan di awal Bu, nggak bisa tiba-tiba ketika dia lagi perilakunya jelek terus kita jadi menghilangkan itu nggak fair dari dia, buat dia, karena dia tidak pernah diinfokan sebelumnya. Itu ya Bu, jadi nggak fokusnya bagaimana, apakah dia gerak-gerak, apakah dia yang kayak gini kan lihat YouTube segala macam kayak gitu kan beda-beda tiap anak, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ketika kita tanya dia masih bisa menjawab, ya mungkin kita ekspektasi kita turunkan, ya sudah, yang penting anak bisa mengikuti. Gitu ya Bu ya, yang paling tahu ibu, tetap disesuaikan, mungkin di jam makan siang atau di ketika ibu sudah tutup toko, tetap diajak komunikasi. Jangan dalam sehari tidak disapa anaknya, jangan dalam sehari tidak kita pantau pekerjaan rumahnya, ya. Karena kalau sudah menunda, ketinggalan nih, besok lagi ketinggalan, lama-lama nanti anaknya malah nggak mengerjain sama sekali. Itu Ibu. Siap Bu, makasih. Ini Bu Yeni mungkin ada tambahan terkait ini atau sudah oke, Bu Yeni? Jadi Bu, kalau boleh Susi simpulkan, jadi proses belajar secara daring ini bukan hanya tanggung jawab bukan tanggung jawab guru ya sebenarnya Bu ya. Jadi orang tua, anak, dan guru ini sebenarnya harus bekerja sama. Jadi Susi lihat ada partisipan di sini dari beberapa sekolah yang ada di Pekanbaru ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua partisipan kita. Di sini ada ibu guru, orang tua gitu ya. Semoga kita bisa bersama-sama menyukseskan pembelajaran secara daring ini. Jadi ini Bu, semakin malam ini semakin ini nih banyak pertanyaan. Karena seru nih Bu dengan psikolog kita ya. Oke, kemarin Susi Dwaswanto juga ini ya sangat senang ya waktu sharing dengan Ibu ya, bagaimana membimbing kami sebagai orang tua. Ini dari Ibu Winnie Huang. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Winnie Huang. Saya bacakan. Selamat malam Bu, dikarenakan online school jadinya makin tidak ada sosialisasi Bu dengan anak-anak yang lain. Yang mana sebelumnya juga sudah tidak begitu bergaul. Saya khawatir Ibu makin susah berbaur ke depannya. Apa sarannya nih Bu? Gitu. Iya. Memang negatifnya sekarang adalah masalah interaksi sosial ya. Jadi anak-anak dari yang tidak bergaul jadi tambah tidak bergaul, dari anak-anak yang senang bergaul jadi tidak bisa bergaul juga stres gitu ya. Nah Ibu
kita mungkin bisa tetap berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Kalau anak-anak yang sudah sekolah, kita kan ada WA group ya. Mungkin kita bisa sesekali dia udah kenal temannya, mungkin sesekali bisa video call ya. Saya ingat kayak guru kelasnya anak saya, dia bisa video call kan bisa 4 orang ya, kemudian bisa 8. Nah, jadi kita berempat tuh video call, jadi dia bisa saling menyapa temannya. Bisa dimulai dengan itu gitu, menyapa temannya saja. Nanti coba dari teman-teman itu bisa kita pilih satu, coba dilihat siapa yang bisa berteman dengan anak kita gitu. Nanti kita janjian sama ibunya, kita video call yuk, mungkin di hari Senin jam 2 misalnya kayak gitu ya. Nah, kita siapin HP-nya, video call-nya. Nanti biarin mereka cerita apa gitu. Nah, kalau belum bisa kita bantu dulu. Hai, namaku ini senengnya apa, hobinya apa. Kalau bisa kita cari yang hobinya sama. Misalnya yang ini suka menggambar, kita cari yang sama suka menggambar. Yaitu kita butuh bantuan dari guru kelas juga mungkin ya, untuk tahu tipikal-tipikalnya. Ini yang seneng cerita tentang Lego gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya terbentuk juga tuh interaksi gitu. Kalau nggak dari teman sebaya, bisa dari sepupu, ya, dari saudara gitu. Mungkin bisa sekali-sekali selain video call ketemu, walaupun tidak ini ya, tidak yang tetap prokesnya tetap gitu ya. Dan kalau saudara ya kita berharap aware-nya lebih gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada saudara yang deket-deket gitu ya, ya video call-nya mungkin dengan keluarga jauh itu gitu, tapi tetap direncanakan ada. Atau sesekali kalau berani melakukan aktivitas di luar, tapi yang outdoor lebih aman kan, misalnya ke kebun binatang, misalnya bisa melihat taman-taman main yang ini, tapi lihat situasi, kalau terlalu ramai mungkin tidak gitu. Jadi tetap dia bisa melihat orang lain, bisa walaupun mungkin tidak bisa berkomunikasi gitu ya, karena kita tetap jaga, tapi tetap bisa main. Kemudian yang lain, kalau saya sendiri kan kebetulan gereja saya ada virtual ini sekolah minggu ya, atau kalau di ini yang Ibu C Susi ini apa gitu ya. Jadi setiap minggu itu selalu ada virtual sekolah minggu, ada gurunya, kadang anak-anaknya gantian untuk berdoa, ada videonya gitu. Jadi kita bisa tahu ada aktivitas ini, anaknya pun tahu, besok anaknya dikasih kesempatan buat bikin video. Nah, memang sebatas itu yang bisa kita lakukan saat ini ya. Kalaupun Ibu mau bertemu dengan, mungkin Ibu lagi ketemu sama teman punya anak sebaya, tapi ya hanya sedikit orang gitu ya, tetap prokesnya, mungkin tetap ngobrolnya pakai masker gitu ya, dijaga. Sesekali bisa, boleh gitu kan, nggak harus, memang nggak bisa keluar sama sekali ya. Kita berharapnya walaupun sedikit tapi ada kesempatan dia tetap berkomunikasi, walaupun nggak bisa ketemu memang langsung kayak di sekolah. Nah, kita berharapnya nanti kalau semoga tetap muka, kemudian kan pasti ada banyak aturan ya, satu kelas mungkin muridnya tidak banyak, waktunya juga tidak banyak, kita kebut untuk interaksi sosialnya. Tapi sementara yang bisa kita lakukan itu, dan jangan khawatir, pasti anak kita bisa gitu ya. Jadi kita positive thinkingin tetap gitu. Memang interaksi adanya dengan pengalaman, dengan interaksi sosial langsung gitu ya. Tapi saya berharapnya mungkin sedikit-sedikit dengan adanya itu, walaupun interaksinya virtual, lihat video call, tapi dia tetap bisa cerita dengan teman-teman. Mungkin itu ya, C. Suaranya masih di mute. Oke, Ya. terima kasih Ibu. Jadi teman-teman, saya reminder lagi ya, Bapak Ibu semua boleh follow IG kita Diamond Trust _ID. Terus teman-teman nanti akan ada link survei di IG Diamond Trust. Boleh di add IG kita, dan untuk lucky draw kita ada 4 buah botol minum dan 4 buah stand HP ya, bisa membantu anak kita daring. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Boleh kita unmute.
Jika tidak ada, Ada satu lagi tuh. ada satu lagi, coba Iya. kita lihat. Ada satu lagi. Oke, ini dari Ibu Alwan. Oke, malam Ibu, saya mau bertanya, mengapa anak saya remaja usia 19 tahun ya, sulit untuk diatur? Bagaimana cara mengatasinya nih Bu? 19 tahun Bu. Iya, jadi 19 tahun kan udah lewat ya, udah lewat puber, dia udah punya pola berpikirnya sendiri, sudah tahu keinginannya sendiri, yang udah nggak mau dianggap kayak anak kecil ya Bu, gitu, yang nggak mau semuanya diatur gitu. Jadi itu balik lagi, kita terima peran kita orang tua, memang sebagai sosok orang tua yang mendampingi gitu ya, tapi memang tidak bisa kita 100% minta mereka untuk percaya sama kita, bahwa 100% bahwa harus ngikutin kita gitu ya. Jadi kita tetap aturan-aturannya yang jelas juga. Nah, buat anak 19 tahun berarti kan kuliah ya, sudah kuliah gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua lihat juga memang ada batasan-batasan, kadang kita ikut campur atau mengerti ininya apa gitu ya, tetap kita juga membatasi. Nah, ibu tetap komunikasi yang penting gitu. Kalau nanti misalnya lagi ada satu waktu bisa ngobrol sama anaknya, ibu mulai dulu dari hal yang dia senang. Dia senangnya apa sih gitu kan? Kita tarik dulu dari situ. Dia senangnya mobil, bermacam-macam mobil. Dia senang ini. Nanti ditanya, kamu ini ya? Oh ya. Gimana yang mobil gitu, misalnya gitu kan itu memulai pembicaraannya, memulai pembicaraan. Nanti lama-lama terus dari kita, pengalaman kita, aduh tadi mama capek sekali di kantor, ada yang gini, kamu gimana kuliahnya gitu. Sambil begitu ya. Jadi tarik dulu dari senangnya dia Bu, dari hobinya dia. Memang sulit diaturnya karena kita nggak bisa berharap dia sesuai yang perilakunya sesuai dengan yang kita inginkan, tapi paling tidak anak ini masih mau mendengarkan ibu, masih mau diberitahu, ya tentu boleh kalau mau diajari dengan aturan-aturan. Tapi kalau sudah 19 tahun kan ini ya sudah punya pemikirannya sendiri. Jadi yang paling kita perlukan adalah tingkatin komunikasi lagi. Jadi berharapnya dengan ibu tingkatin komunikasi, ibu tahu dia kemana, ibu tahu dia melakukan apa. Mungkin ibu tetap memantau media sosialnya, memantau teman-teman, siapa teman akrabnya, tahu rumah temannya di mana, seperti itu ya. Tapi tetap harus kasih kepercayaan buat dia melakukan senangnya, hobinya dia. Tapi tentu sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan yang ada di masyarakat ya, tidak boleh menyalahi itu. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya arahin. Oke, terima kasih. Ini sepertinya ada permintaan dari Ibu Dewi ya, Ibu Dewi Willy. Silakan Ibu. Ibu Dewi Willy, kita masih punya waktu sampai 20.50. Ibu Dewi Willy. Oke. Jadi teman-teman semua, Diamond Trust Pekanbaru akan berusaha rutin menyediakan acara webinar seperti ini yang dengan topik-topik yang akan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh di Instagram diamondtrust_id. Nah, kita akan masuk ke sesi link survei ya. Link survei ya. Kita akan masuk ke, ada satu pertanyaan lagi. Coba ada satu pertanyaan Bu Susi. Oke, saya lihat dulu. Wah, ini Bu, semakin antusias nih Bu. Nih, ada dua nih Bu. Malam Ibu mengenai sekolah offline, anak saya bulan Juli besok first time sekolah TK kecil. Dilemanya pandemi, pengen anak sekolah offline supaya bersosialisasi. Tetapi takut juga namanya anak-anak belum mengerti prokes. Bagaimana cara edukasinya Bu? Dan selain vaksin influenza, apakah ada vaksin lain Bu yang bisa membantu boost imun tubuh anak di bawah 5 tahun? Terima kasih. Nah Bu, ini kalau boost imun nanti dokter anak yang menjawab. Ke hospital ya Bu ya. Ke hospital. Iya. Baik, mengenai sekolah offline ya rencana Juli ini ya, tapi beberapa sekolah juga kayak ini saya tanyain juga mereka masih menunggu dari Dikbud ya, dinas ininya. Kalau saya tetap
saya mengikuti dari saran atau arahan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, kalau saya sih tetap berpatokan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Apabila memang dirasa belum siap, belum cukup untuk prokesnya, mungkin saya pun juga tidak membiarkan anak saya sekolah gitu. Tapi kalau sekolah ataupun pemerintah mampu menyiapkan sesuai dengan persyaratan dari IDAI, seperti misalnya paling tidak guru vaksin semua, orang tua muridnya sudah vaksin gitu ya. Kemudian memang agak berat nih peraturan-peraturannya, seperti ada juga mengikuti ini ya, tes ininya, swab antigennya, seperti itu ya. Kemudian tatap mukanya berapa lama, harus 50% dari kelas yang mengikuti. Saya kalau memang sesuai sama prokesnya begitu sih, saya pun mau gitu ya Bu, tapi kalau belum jelas, apalagi TK kecil ya Bu, kalau masih bisa online lah mengikuti. Ini nanti mengikuti misalnya tetap kurikulumnya ibu yang membantu di rumah. Jangan khawatir, jangan takut, kita tentu lebih mengutamakan kesehatan anak kita ya. Kalau saya sih itu tetap mengutamakan kesehatan anak. Interaksi nanti akan kita bisa kejar, tentu tadi dengan saran-saran saya di atas. Itu ya Bu ya, kalau mengenai vaksin mungkin bisa dibantu dokter anak, tapi kalau saya mungkin tetap ada vitamin-vitamin tertentu yang bisa kita berikan buat anak. Terus kemudian berjemur juga hal yang positif ya, bergerak motorik tetap ya Bu. Jadi kalau anak-anak ini psikomotoriknya yang penting. Jadi tetap itu tadi diajak outdoor di luar situ ya, mungkin di pekarangan atau sesekali bisa dibawa ke taman yang mungkin sedikit orang gitu ya. Karena motoriknya harus tetap terlatih gitu ya, di samping berjemur sebentar 15 menit gitu di jamnya, itu untuk membantu vitamin D. Mungkin itu ya. Oke, mungkin terjawab ya Ibu ya. Ini ada Bu dari Ibu Lee Maven. Selamat malam Bu. Untuk anak yang umur 4 tahunan. Ini anaknya cowok ya Bu ya. Tapi sepertinya malas untuk bicara. Apakah ada cara untuk membimbingnya supaya dia mau untuk lebih aktif untuk bicara? Terima kasih Bu. Iya, saya harus yakin dulu kalau memang anaknya sudah bicara ya Bu ya, sudah bicara. Oke, mungkin Ibu Lee Maven boleh buka ininya, bisa. Tidak ada masalah dalam komunikasi gitu ya, karena kalau 4 tahun sudah paling tidak merangkai kata, bercerita sudah bisa. Nah, jadi kalau memang selamat malam Bu. Ya Ibu. Iya. Ya, anaknya sih rata-rata dia lebih aktif bermain sih. Cuman memang kesannya dia lebih suka bermain, kayak dia punya pola pikir dia tersendiri. Cuman dia ngerti, maksudnya kalau orang tuanya ngajak bicara itu ngerti. Cuman jarang sekali. Rata-rata kan anak-anak suka celoteh gitu kan. Kayak ngobrol entah kata-kata apa gitu, tapi dia sepertinya agak kurang dalam bagian ini. Oh baik, gitu, Bu. Berarti kalau disuruh-suruh atau ditanya-tanya suruh melakukan dia bisa, tapi kalau untuk ekspresifnya agak sulit ya Bu ya. Oke, sebenarnya saya harus banyak bertanya tentang riwayat perkembangannya ya, perkembangan bicaranya seperti di usia 1 tahun, 2 tahun, udah bisa apa, di 2 tahun paling tidak anak sudah mulai merangkai 2 kata, mau makan, mau minum, di 3 tahun merangkai 3 kata, mah yuk pergi, mah yuk nonton, misalnya gitu, di 4 tahun sudah harus lebih panjang. Nah Ibu, kita perhatikan dulu itunya, kalau ternyata dilihat masih kurang, atau artikulasi, pelafalannya juga kurang, jadi dia mau ngomong juga kurang percaya diri. Nah, saya harus lihat itu dulu perkembangan bahasanya ya Bu, kita coba screening lagi. Namun kalau apa hal-hal yang bisa untuk membimbing dia, apalagi ini lagi pandemi ya, permainan interaksi yang 2 arah. Ya, 2 arah. Jadi misalnya adanya puzzle gitu. Ibu minta dia kasih, terus nanti ibu tanya ini apa gitu ya. Nanti misalnya ada miniatur hewan.
kakinya ada berapa ya? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Kakinya ada berapa, Dek? Kakinya ada 4 gitu. Coba adik lagi yang cerita. Mulai dari warnanya apa. Jadi kita kasih contoh dulu, abis itu dia yang cerita. Atau storybook juga sangat berperan ini ya, bagus buat anak. Jadi ibu coba cari misalnya buku-buku cerita yang banyak gambar tapi sedikit kata-kata gitu ya. Mulai dari kita dulu yang cerita, coba kita cari yang sesuai senangnya dia. Kalau anak laki kan kadang tentang transportasi, tentang antariksa begitu ya, di Gramedia ada tuh. Tapi memang kadang banyak yang bahasa Inggris yang lebih menarik ya. Gitu, kita cari coba yang bahasa Indonesia. Kemudian ibu mulai cerita dulu, terus malam, besok lagi, tiap malam dirutinkan sebelum tidur misalnya gitu ya. Nanti kasih kesempatan buat dia, kita tanya, tadi siapa namanya gitu ya. Nah, coba kalau menurut adik yang ini ceritanya bagaimana gitu. Jadi dia ada kesempatan buat ngomong. Nanti kalau mengajak dia bicara, kalau bisa susunan katanya sekalian bikin yang teratur, SPOK, subjek, predikat, objek. Jadi kita sekaligus memperbaiki susunan kata menjadi kalimat anak dengan baik. Itu ya Bu. Lewat lagu juga bisa. Misalnya lagu Cicak-Cicak Dinding itu sih anak-anak baik banget ya. Mungkin lagu apa, kita lihat bisa nggak dia menghafal lagunya, kata-katanya benar atau tidak gitu. Jadi lagu itu kan dia ngedenger auditori. Nanti lama-lama kalau dia senang dia akan nyanyi, ngucapin. Itu sekaligus dia menghafal gitu ya. Jadi banyak hal ya Bu yang bisa kita coba improve. Tapi kalau ibu khawatir sekali tentang terkait bicaranya, ya coba kita ini ya bawa ke profesional. Memang terlambatkah atau memang sesuai tapi malas bicara? Karena ada yang namanya selective mutism. Jadi buat anak dengan komunikasinya baik, normal, di rumah bisa nyanyi, bisa ngobrol, tapi kalau udah tiba di luar, di lingkungan yang baru, dia tutup mulut. Gitu. Itu ada namanya. Tapi perkembangan bahasanya nggak ada masalah Bu. Gitu ya. Jadi kita coba cari tahu dulu, baru kita bisa kasih edukasi untuk intervensi. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Ibu Utami. Jadi kalau kita ingin melakukan screening lebih lanjut ya mungkin tentang kondisi anak kita, psikologis anak kita, mungkin nanti bisa hubungi Ibu Utami ya karena di Eka Hospital. Jadi tahun kemarin tuh Juni 2020 juga kondisinya pandemi baru-baru hebohnya, tapi karena anak Susi Samuel tuh karena baru satu anak ya Bu yang mungkin karena dia kurang fokus, kita orang tua jadi gimana nih ya. Jadi ya diangkut juga lah ke Eka Hospital ya Bu ya untuk jumpa Ibu dengan prokes tentunya karena Eka Hospital juga ini ya bagus prokesnya. Oke, jadi kita akan masuk ke link survei, panduan isi survei form. Bapak Ibu mungkin boleh bekerja sama dengan kita add Instagram Diamond Trust _ID, follow, ada link free, form survei webinar, nama, WhatsApp. Nah, ini ada poinnya, link surveinya. Apa sarannya agar kami dapat meningkatkan kualitas webinar kami berikutnya? Karena setiap bulan Diamond Trust akan mengupayakan untuk menyediakan acara yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi jangan lupa di submit ya, Bapak Ibu dikirim. Mudah ya Bapak Ibu ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh Ibu Utami, sangat dahsyat presentasinya hari ini. Saya yakin sangat bermanfaat ya bagi semua partisipan di sini.